Hai Smart People, kembali lagi di Smart Podcast, Sharing Inspiration. Jangan telepon gue, telepon ambulan. Kembali lagi bersama saya Elsa Intan Syarani dan tamu istimewa kita yaitu Pak Wedison. Halo Smart People. Hari ini gimana Pak kabarnya? Baik-baik. Bagaimana juga dengan Elsa? Oh baik, Yeah. Baik banget. Nah hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda Pak. Iya. Nah saya hari ini mau tahu gimana tentang Hari Sumpah Pemuda ini menurut Bapak gitu. Baik Elsa. Sumpah Pemuda memiliki arti yang sangat penting bagi pemuda sekarang. Kita tahu kan, di zaman sekarang pemuda itu mendapat banyak kemudahan, baik dari teknologi, kemudian juga kesempatan untuk berekspresi. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda atau kita tidak mengingat rayakan ini, ditakutkan ekspresi pemuda itu akhirnya berlebihan. Mereka lupa dengan akar bangsanya, di mana mereka dengan sendirinya mengekspresikan diri masing-masing tanpa mau mengingat satu kesatuan. Sumpah Pemuda kan kita mengakui bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu. Nah ini sangat penting bagi pemuda sekarang ini, sebab dengan keragaman berekspresi tadi bagus, tetapi harus juga mengikatnya dengan persatuan, merasa sebagai satu bangsa, sebagai satu negara, sebagai satu kesatuan, unity yang tidak boleh hilang dari akar. Kalau enggak nanti kita kalah dengan bangsa-bangsa lain. Nanti ya repot, ini mau jadi apa negeri ini kalau pemudanya mau kayak orang barat, mau kayak orang timur, mau kayak orang selatan dan sebagainya. Kalau tidak ada Sumpah Pemuda dan tidak bermakna Sumpah Pemuda bagi generasi sekarang ini, itu menurut Bapak sih. Ya, terima kasih Bapak. Nah hari ini saya mau ada tanya jawab nih sama Bapak. Oke, silakan. Pertanyaan pertama nih, apa arti Sumpah Pemuda di masa sekarang menurut Bapak? Ya, seperti saya katakan tadi, Sumpah Pemuda itu sangat berperan penting sebagai pengikat bagi pemuda sekarang. Sebab tadi dunia itu semakin kecil, teknologi, informasi yang kelihatannya dunia itu dekat sekali. Kalau kita tidak kehilangan jati diri sebagai satu bangsa, sebagai satu unity, sebagai satu negara, maka negara kita ini akan bubar. Oleh karena itu, peran dari Sumpah Pemuda yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Ini contoh sederhana lah. Kadang pemuda sekarang kita ini kan lupa dengan bahasa Indonesia yang benarnya. Kadang bahasanya sudah bahasa gaul gitu ya. Gak apa-apa bahasa gaul untuk komoditi komunikasi sesama teman. Tetapi dalam bahasa resmi, bahasa Indonesia harus tetap digunakan sebagai bentuk simbol sebagai bangsa yang besar. Bangsa kita besar loh, Elsa. Iya, sebelum tahun 1928 kita sebagai Nusantara itu negara yang wilayah yang besar. Tapi ketika mereka hidup dalam keberbedaan dan ke kelompok-kelompok masing-masing, mereka kalah oleh penjajah. Sampai timbul rasa kebangsaan itu di Kongres kedua Pemuda tahun 1928, lahirlah Sumpah Pemuda. Ketika mereka menyadari bahwa mereka itu sebagai satu kesatuan, maka kita mampu mengalahkan Belanda. Kita mengusir penjajah. Di tahun 45 kita bisa merdeka. Dan sekarang kita menjadi bangsa yang besar. Ya saya tahu loh, kita masuk G20, negara-negara besar di dunia. Nah itu suatu kebanggaan. Dengan semangat Sumpah Pemuda tadi, pemuda lah yang mengambil alih kepemimpinan di masa depan. Nah itu maknanya.
menurut Bapak? Ya, mudahan juga bermakna juga buat Iya, Elsa. pastinya buat juga untuk penonton-penonton di sana, Iya. semoga bermanfaat juga. Iya, smart people. Ya, nah yang pertanyaan keduanya adalah Oke. peran pemuda zaman sekarang di mata Bapak, apa ada di sekitar Bapak seperti itu? Peran pemuda itu sangat penting. Tidak ada keberlanjutan tanpa ada pemuda. Apapun itu. Tunas muda itu adalah lambang keberlanjutan, kelestarian. Bangsa akan hancur kalau pemudanya hancur, tunas-tunasnya hancur. Bangsa, tanaman aja deh contohnya nih. Kebetulan Bapak guru biologi nih kan. Kalau tanaman kalau nggak ada tunasnya, Elsa, tanaman itu kan mati kan? Iya. Ya. Kalau nggak ada tunas-tunas mudanya ya mati dia. Nah, begitulah peranan pemuda sekarang ini. Mereka lah yang akan membawa keberlangsungan negeri ini. Mereka lah yang akan memimpin negeri ini di masa akan datang. Ya, seperti Elsa nih. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi sudah menjadi seorang pemimpin di suatu kantor. Ya kan? Nah, yang bisa mengatur negeri ini dari skup kecil sampai skup besar. Jadi penting peran pemuda. Jadi yang penting sekarang adalah bagi pemuda adalah bagaimana dia menyiapkan diri untuk masa depannya. Ya, mulai dari yang kecil lah, rajin belajar, jangan nyontek ya. Ya seperti itu gitu ya. Menyiapkan diri, jangan putus asa, tetap bersemangat. Ingat loh, IKN ada di kita, gitu ya, di Kalimantan. Nanti jadi orang ibu kota loh. Iya. Yang pertanyaan terakhir nih, pesan untuk pemuda zaman sekarang seperti apa? Pesan saya buat pemuda zaman sekarang harus kuat. Iya. Tantangannya beda dengan zaman saya masa muda dulu. Kita muda dulu, masa kecil dulu, zaman Bapak nggak seberat ini tantangannya. Paling tantangannya nonton TV gitu ya. Kalau sekarang kan waduh, nonton TV pun kalau jam 12 sudah mati TV-nya. Kenapa? Karena dieselnya sudah mati. Listrik, nggak listrik 24 jam. Sekarang kan, wah apalagi di daerah kita ini luar biasa jaringan internet. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga, mengontrol diri kita sebagai kaum muda, nanti bisa repot di masa depannya. Karena tantangan itu berat. Kalau zaman dulu TV itu ada di ruang tamu. Jadi kalau bapak ibunya sudah matikan TV, anaknya belajar. Kalau sudah belajar, suruh tidur. Ini kan nggak bisa seperti itu lagi. Anaknya suruh belajar. Tidur nak, begitu tutup kamarnya dia main HP lagi ya. Sampai 24 jam. Iya kan? Terlambat sekolah biasa. Iya, itu tantangannya berat. Kemudian HP itu selalu menggoda. Game itu memang membuat seorang harus candu, dibuat kenikmatan terus gitu loh. Nah kalau kita nggak tahan diri, menjaga diri, kita kecanduan akan hal seperti itu. Itu dari satu sisi dari. Kemudian juga informasi yang sangat perlu kita jaga. Kita harus saring baik-baik supaya tidak meracuni menjadi toksik pikiran kita. Harapan Bapak singkat saja deh. Pemuda Indonesia kita harus kuat, harus memiliki pandangan yang optimis, ya, jangan pesimis. Kemudian tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah itu, ya di Hari Sumpah Pemuda ini Bapak pesan buat Elsa dan teman-teman, buat smart people semua, jaga persatuan, bangun bangsa. Terima kasih untuk Pak Wel wawancara hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman di rumah sana. Oh iya, terima kasih Elsa sudah mau mengundang saya untuk kita bincang-bincang di tanggal 28 ini. Ya, terima kasih semua people semua. Salam sehat, salam pemuda.